tahun 2016. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, tentunya para ketua RW Kecamatan Tebet, kemudian dari KPU Besar Luna, kemudian dari teman-teman dari Smart City, kemudian dari kelurahan, dan tentunya dari kecamatan, sekcam, mungkin para kasih dan kesubat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita kembali ketemu di ruangan ini dalam rangka kita melaksanakan pelatihan musrenbang atau rembuk RW yang semestinya ini dilakukan di kelurahan, tapi waktu mungkin tidak memungkinkan kalau melaksanakan setiap di kelurahan, sehingga kita akan melakukan pelatihan di tingkat kecamatan, sehingga semua RW kita undang di sini. Nanti sebagai narasumbernya ada dari KPO beserta timnya. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama tentu kenapa ada pelatihan untuk rembuk RW tahun 2016, tentu ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita mungkin manual, sekarang kita melalui elektronik atau nanti bisa dijelaskan secara detail dari tim. Nah, ini perlu pelatihan dari ketua RW atau nanti timnya RW. Kemarin dari tingkat kelurahan sudah ada pelatihan juga, sudah mendapat passwordnya ya. Yang nggak tahu sudah dibagikan apa dulu kepada ketua RW. Sudah ya, sudah ada yang bagian yang belum. Nah, kita berharap dari tingkat kelurahan sudah membagikan ini kepada ketua RW supaya Pak RW-nya sudah bisa membuka ya. Tadi malam ya, atau malam kemarin itu dari Manggarai Selatan sudah bagi ya. Nah, saya rasa ini dalam waktu dekat ini, habis pelatihan ini dari kelurahan itu segera membagikan itu diberikan kepada ketua RW. Nah, karena kita nanti akan RW-nya akan melaksanakan rembuk RW. Pak RW mungkin sama juga sama saya, kalau mungkin ini internet kemudian komputer agak kurang ini lah ya, sehingga ini memerlukan pendampingan. Artinya ada mungkin pengurus RW-nya yang bisa nanti mendampingi atau memasukkan, tetapi Pak RW harus tahu apa yang harus dimasukkan. Jadi misalnya Pak RW nyuruh bendahara atau pengurus yang lainnya untuk memasukkan apa yang jadi usulan masyarakat, tapi Pak RW harus tahu apa yang dimasukkan. Jadi Pak RW harus ngecek itu. Nah, mungkin perlu itu ada pelimpahan dari Pak RW. Nanti mungkin berita acara kepada siapa Pak RW untuk membuat memasukkan ini. Jadi Pak RW harus ada pelimpahannya. Pak RW sendiri mungkin nggak sempat, atau mungkin kita juga kaget juga masalah teknologi, tapi itu harus ada yang dilimpahkan kepada Pak RW ya, Pak RW ya. Jadi yang perlu diperhatikan sekali lagi, Pak RW nanti walaupun bukan Pak RW yang memasukkan misalnya, tapi Pak RW harus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan keinginan masyarakat, tapi kebutuhan masyarakat. Ya, beda ya. Kalau keinginan itu namanya nafsu, tapi kalau kebutuhan yang benar-benar diperlukan masyarakat. Nah, Pak Gubernur tadi menurut KPO berharap lebih banyak tentang pembangunan manusianya. Kalau fisiknya mungkin sehari untuk saluran kotor kita sudah ada PPSU. Nah, ke depan mungkin pembangunan manusianya
yang lebih kita kedepankan. Misalnya pelatihan Pak RW, misal RW mana? RW 12 misalnya, RW 1. Oh, di RW saya usia produktifnya banyak, ya kan? Yang belum memiliki keterampilan, belum memiliki pekerjaan. Nah, ini berarti apa saja yang bisa kita masukkan ke sana? Pelatihan apa saja yang bisa mendorong angkatan kerja ini bisa memiliki keterampilan. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan Pak RW. Kalau ya jalan sudah ada, boleh kita usulkan, tapi kita berharap lebih banyak ke pembangunan manusia. Mungkin untuk pengajiannya, PAUD-nya, sekolahnya, tapi mungkin yang terpenting itu pelatihan, usulkan aja. Ini nanti menjadi secara keseluruhan. Apalagi kita akan menghadapi pasar bebas Asia. Ya, kita harus mempunyai keterampilan. Anak-anak kita harus kita siapkan keterampilan dan sertifikasi. Jadi kalau kita nanti nggak punya sertifikasi walaupun kita punya keterampilan, nggak pakai juga, sehingga nanti banyak tenaga asing yang membanjiri ya di negara kita ini kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Nah, ini saya berharap sekali lagi Pak RW usulkan itu di samping fisik, mungkin sosial, bersihan dan lain-lain, tapi yang lebih banyak kita arahnya ke sana nanti. Mungkin nanti secara detail akan disampaikan oleh dari Kang Beko untuk di wilayah kita. Apapun boleh Pak RW masukkan sana. Nah, bedanya kemarin dengan sekarang itu seperti itu. Kalau dulu kita manual, kalau sekarang langsung masuk, maka perlu pelatihan. Jadi melalui pelatihan ini mudah-mudahan nanti Pak RW peserta jajaran bisa langsung memasukkan nanti usulan-usulan. Jadi langsung ke internet. Jadi ini perlu pengecekan dan pengawasan dari Pak RW. Nah, kalau nggak ada awasin, tahu masuknya seperti ini, walaupun nanti ada pengecekan lagi. Nah, ini kita harapkan Pak RW sekali lagi mengadakan monitoring untuk memasukkan usulan-usulan dari masyarakat. Dan detail sampaikan Pak Beko, saya ucap terima kasih kepada Pak RW dan kiranya dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik sehingga nanti Pak RW dapat menyampaikan kepada mungkin yang diberi kuasa untuk memasukkan usulannya, kemudian Pak RW dapat memonitor kegiatannya, usulannya, kemudian nanti dari kelurahan juga bisa ada pendampingan, sehingga ini kita harapkan kemarin yang pelatihan di Bapeda itu ikut hari ini. Dari Polbaru ada belum? Mewakili kelurahan belum? Udah hanyut kali ya. Hanyut kali Ciliwung. Tapi RW nya ada kan? Nggak ada juga? Tuh ada tuh RW nya juga. Coba dihubungin Pak Sekdam Polbaru 4 Februari 2016 pelatihan di Musrembang tingkat Kecamatan Tebet resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya pada kali ini Rembuk RW sama seperti tahun lalu, hanya dibedakan yaitu pada tahun ini bapak-bapak ibu-ibu RW, bapak-bapak ibu RW untuk mengisi melalui sistem Musrembang. Jadi setelah diadakan Rembuk RW, nanti diisi melalui sistem Musrembang. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri aja karena mungkin biar lebih komunikatif ya Bu ya.
Ya, terima kasih. Jadi pada hari ini bapak-bapak ibu-ibu mewakili wilayah masing-masing pada RW masing-masing. Nanti pada saat bapak-bapak ibu-ibu setelah keluar dari sini harus tahu apa yang akan dilakukan di lingkungan RW bapak. Mungkin sebelum pertemuan ini pernah mendapatkan masukan ataupun informasi mengenai tugas-tugas dari RW. Mungkin dari bapak-bapak yang telah mewakili wilayah Jakarta Selatan, khususnya Kecamatan Tebet pada acara di ruang bola, siapa Pak? Hadir semua Pak. Enggak, untuk di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan hadir semua Pak. Ya, yang hari ini hadir Bapak ya? Ya, cuma satu ya. Jadi yang lain ini sedang bekerja Pak ya. Nah, kemudian Bapak itu sudah hadir. Pada acara itu diinformasikan bahwasanya Ketua RT mempunyai tugas dan fungsi pada Musrembang, yaitu yang pertama menyampaikan form penggunaan user ID yang telah diisi kepada lurah. Jadi form yang sudah diisi disampaikan ke Pak Lurah. Kemudian yang kedua membentuk tim penyelenggara rembuk RW. Yang ketiga, membagikan format usulan permasalahan dan solusinya kepada para ketua RT. Jadi Pak RT harus dikasih format itu. Kemudian selanjutnya melaksanakan rembuk RW Pak. Kemudian selanjutnya mencetak daftar hadir rembuk RW. Daftar hadir ini penting karena akan terlihat ya. Terus kemudian memimpin rembuk RW, mencetak dan menandatangani berita acara rembuk RW, mendokumentasikan pelaksanaan Pak. Untuk masalah memasukkan data, nanti secara sistem akan kita pandu. Kemudian pelaksanaan rembuk RW Jakarta Selatan dimulai dari tanggal 1 Februari Pak. Tanggal 1 Februari sampai tanggal 19 Februari 2016. Jadi kami mohon dari Kanteko nanti bisa diberikan jadwal. Jadi disepakati saja antara Pak RW dengan kelurahan, kemudian nanti dikoordinasikan dengan Pak Camat, kecamatan, dan nanti selanjutnya Kanteko dapat informasi. Nah, itu untuk masalah jadwal. Kemudian untuk isu yang akan disampaikan oleh Pak RT atau Pak RW Rembuk, yang tadi saya katakan bahwasanya biasanya banyak kan bidang fisik. Nah pada saat sekarang ini kita buka seluas-luasnya Pak, selebar-lebarnya, sisi mana saja yang Bapak ingin angkat untuk minta masyarakat, minta kepada pemerintah untuk perbaikan. Satu. Ya. Tapi kalau dan Bapak Ibu bisa lihat ya, di pojok kanan atas ada untuk login-nya. Login itu artinya Bapak Ibu untuk masuk ke sistem ini. Ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di mobile juga bisa ya. Di handphone juga bisa. Bisa saya coba sampai tengah tadi pagi nggak bisa. Di saya coba udah bisa Bu. Ya, di mobile bisa ya. Ya, saya juga lagi buka Bu. Jadi bisa ya. Ketika diklik login, Bisa dilihat sini Pak. dari Mas Doni login. Nanti Bapak Ibu isi user ID-nya yang sudah diberikan sama passwordnya. Contohnya di sini adalah user ID dari dari mana Pak? RW 5. Ya. Dari apa tuh? Ya, ini adalah halaman yang ada di halaman Bapak Ibu sesuai dengan RW-nya masing-masing. Ya, nanti setelah tampil ini Bapak Ibu klik di sini, ada di sini ya, klik di sini. Nah di sini Bapak Ibu diharuskan isi dulu biodata, ya. Lihat dulu Bapak Ibu di situ ada lokasi
lokasi asal SKPD Kelurahan Tebet Timur, Jaksel. User ID Tebet Timur RW 01. Nama lengkapnya belum ada Bapak Ibu, jadi diisikan dulu. Contoh, silakan diisikan untuk RW 01 ya Bu ya. RW-nya siapa? Nah di sini namanya Jamal, lalu ada emailnya. Oke, nanti diisi email Bapak Ibu ya. Jangan lupa nomor telepon, nomor KTP, lalu ada alamat ya. Nanti kalau sudah diisi semua Bapak Ibu bisa disimpan di bawah sini, bisa klik simpan ya. Maka data Bapak Ibu mulai berubah menjadi identitas dari si halaman RW Bapak Ibu ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan bisa mengisikan usulan yang akan diberikan ya. Diklik kirim usulan baru. Bapak Ibu bisa lihat di sini kata sih form kiriman usulan. Bapak Ibu sekarang ya untuk usulan semua ada di isu berdasarkan isu yang ada di sini, Bapak Ibu ya. Memang tidak dibataskan sekarang ini, nggak ada yang 1053, tapi Bapak Ibu tetap harus sesuai dengan yang isu yang ada di sistem ini. Kalau kita klik isunya, ini ada sekitar kurang lebih saya akan hitung, ada banjir genangan, ada jalan dan saluran, ada keamanan dan ketertiban, ada kebersihan, ada kelautan, kesehatan, terus Mas Dodi, ada koperasi, pembangunan budaya, pemuda dan olahraga, penerangan, perhubungan, pertamanan, perumahan, ada sanitasi, tenaga kerja, dan terakhir usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini jadi Bapak Ibu berdasarkan dari isu yang ada di sini. Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu yang RW bisa mimpin RT-nya berdasarkan isu yang ada di sini. Nah, setiap isu Bapak Ibu ya, misalkan contoh banjir dan genangan, misalnya Bapak Ibu ya, permasalahannya apa? Bapak Ibu bisa isikan di sini. Contohnya sering apa? Sampah. Isunya sampah. Berarti kebersihan maksudnya diganti. Isunya ganti. Ya. Kalau emang sampah berarti kebersihan. Permasalahannya adalah penumpukan sampah, misalkan seperti Bapak Ibu ya, tulis seperti penumpukan sampah. Di Parit, misalkan Bapak Ibu ya, contoh Bapak Ibu, jadi nanti bisa diisikan. Nah, usulan kegiatannya Bapak Ibu bisa klik pilih usulan kegiatan. Balik dulu. Ya, di sini ada namanya usulan kegiatan. Bapak Ibu klik dulu ya. Di sini ada tombol pilih usulan kegiatan. Diklik ya. Di sini akan ada Bu daftar usulan kegiatannya apa saja yang berkaitan dengan kebersihan. Yang tadi kita isikan adalah tentang penumpukan sampah. Bapak Ibu bisa pilih nih mau ngapain, misalkan pengadaan, kalau berhubungan dengan penumpukan sampah berarti apa Bapak Ibu? Tidak adanya tempat sampah atau gerobak kalau di sini. Tempat sampah Pak, gerobak banyak Pak. Oh gerobak banyak. Kontainer ini ada dua Bapak Ibu. Ada yang ukurannya 10 ya meter kubik, ada yang 6 meter kubik. Misalkan saya pilih yang 6 meter kubik. Diklik di sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah diklik akan tampil di bawah sini Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini bawahnya Mas tadi. Kelurahan. Jadi tetap usulan itu pasti ada alasan ditolak. Pak Lurah menolak, pasti ada alasan. Satu, kemungkinan memang bisa dikerjakan oleh Pak Lurah di PPSU kelurahan. Contoh tadi misalkan ada
atau lumpur yang sudah meninggi itu bisa ditolak sama Pak Lurah. Kenapa? Orang nanti PPSU bisa mengerjakan mungkin setiap hari Sabtu, Minggu kerja bakti masyarakat sekitar dengan PPSU bisa jadi, sehingga akan bisa ditolak gitu. Jadi tidak semua usulan dilanjutkan atau diterima, bisa juga ditolak, tapi dengan catatan. Nah, apabila memang ditolak, boleh Bapak Ibu mengecek, kemudian nanti bersurat ke kelurahan, gitu. Nanti akan dijawab ke kelurahan. Dan setiap usulan itu memang harus ada informasinya, apa ditolak, apa diterima, gitu, apa dilanjutkan. Mungkin untuk yang dilanjutkan atau diterima belum bisa karena di kelurahan belum ini verifikasi. Ya, ini baru sampai sini dulu Bu. Ya, lanjutkan. Ya Bapak Ibu ya, jadi semuanya Bapak Ibu bisa memonitoring. Artinya monitoring Bapak Ibu bisa lihat kelanjutannya. Jadi jangan takut bahwa usulan Bapak Ibu tidak sampai. Dengan sistem ini ya usulan Bapak Ibu akan sampai, tergantung nanti apakah ditolak, diterima. Itu aja Bapak Ibu, jadi siap-siap aja ya. Nggak semua bisa diterima, pasti ditolak. Tadi kata Pak Umam, ya kebijakannya akan nanti dari verifikasi dari lurah baru kecamatan ya Pak, baru nanti ke tingkat wali kota, baru ke kota DKI provinsi. Nah, Bapak Ibu ya, nah itu Bapak Ibu ya, nah itu poin dari Musrembang ini. Nah di sini semua Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga bisa kalau emang takut lupa, Bapak Ibu bisa ngeprint nih. Ini ada tombol print di sini, Bapak Ibu bisa print bahwa sebagai RW Bapak Ibu sudah memasukkan usulan. Kalau emang RT-nya perlu bukti, ya di sini ada tombol print Bapak Ibu, nggak usah takut, ya bisa di print, ya nanti kasih tahu RT-RT-nya bahwa ini yang diusulkan. Ya jadi pertanggungjawaban Bapak Ibu ke RT sudah jelas, bisa di print di sini. Lalu berikutnya adalah Bapak Ibu nanti semua ya, kalau Bapak Ibu merasa bahwa di sistem ini isunya masih kurang ya, artinya kok yang saya pengen ini nggak ada dan sebagainya, Bapak Ibu untuk melengkapi dari sebuah sistem, Bapak Ibu bisa nih kirim info dan saran. Ya namanya sistem itu biasanya untuk yang awal belum sempurna Bapak Ibu. Yang bikin sempurna adalah masukan dari si user, yaitu Bapak Ibu pengguna. Ya. Nah di sini ada kirim info dan saran. Kemudian untuk lain-lainnya, contoh untuk berita acara dan sebagainya, Bapak Ibu bisa klik di unduh pedoman. Di sini ada form lampiran rembuk RW. Ketika diklik, klik Mas Dodi, dia akan langsung ngedownload. Nah ini langsung ngedownload di bawah sini ya, dalam bentuk Word ya, Microsoft Word. Mungkin Bapak Ibu udah banyak yang tahu ya. Tampilin Mas Dodi isinya apa. Nah ini isinya Bapak Ibu, ada daftar hadir rembuk RW Provinsi DKI Jakarta, form 1, RW apa, kelurahan dan sebagainya. Ke bawah lagi Mas Dodi. Terus lanjut ke bawah ya. Lalu ada berita acara rembuk RW, tahunnya berapa, hari, tanggal dan sebagainya. Sudah disiapkan Bapak Ibu, tinggal ngeprint aja, tinggal cetak saja ya. Bawah lagi Mas Dodi ya. Terus di sini juga sudah ada lampiran berita acaranya. Nah, nomor isu dan sebagainya bisa dituliskan di sini. Mungkin untuk RT bisa disiapkan, Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada daftar dan sebagainya. Oke ya, bisa ke webnya Mas Dodi. Jadi itu Bapak Ibu ya, diunduh ini sudah ada form lampiran. Terus juga ada ya beberapa pemaparan ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dan sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai, jangan lupa log out Bapak Ibu. Log out itu keluar dari sistem. Kenapa kalau Bapak Ibu lupa log out? Takutnya nanti ada orang yang langsung masuk, terbuka ini dirubah-rubah. Ya kita kan nggak tahu orang-orang seperti apa Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan untuk keamanan
usahakan Bapak Ibu langsung log out ketika sudah fix, sudah final, sudah selesai Bapak Ibu ya, di log out. Usulan yang kita sampaikan, kalau nilai tahun 2016 ini 2015 di RW 02 usulan-usulan pengaspalan nggak ada pengaspalan. Lalu saya mengusulkan bot-bot dibuka diganti dengan Duskaspun, Mbak. Yang letter U itu Duskaspun ya, itu tidak pernah terrealisasi karena nilainya terlalu besar. PU Tata Airnya menolak. Kelurahan pun kalau nilainya udah 1 miliar lebih tidak pernah terrealisasi. Jadi nilai yang berapa yang bisa terrealisasi? Jadi kita tidak sia-sia juga mengusulkan. Contoh buat lingkungan RW 02 dari mulai Semadura meningkat sampai Tebet Barat, Tebet Raya, Tebet Barat, balik lagi itu nggak pernah kesampaian, Pak. Jadi tolong dikasih batasan nominal bila perlu. Tata air nih bisa menanggapi, bisa melayani, bisa melaksanakan usulan masyarakat itu nominalnya 2 sampai M. Kan kita jelas usulnya. Kalau panjang, lebaran juga pernah terrealisasi. Mohon penjelasannya Pak. Ya, terima kasih. Anang. Bisa menanggapi ya. Ya, terima kasih Pak dari RW 2. Pertanyaan Bapak berapa ada nominal batasan untuk usulan ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya dulu aja pembatasan dari RW berapa? 3 ya. Kecamatan 5, RW 10. Itu pembatasan itu sudah tidak ada. Nah, untuk nominal Bapak-bapak Ibu kan tadi yang sudah dilihat di sistem tidak usah menghitung. Tinggal masukkan saja berapa volume panjangnya, ya kan? Berapa buah gitu. Untuk masalah nominal otomatis akan timbul sendiri. Nah, dengan ada sistem ini, artinya kalau tadi dibilang Tata Air tidak menerima 1 miliar ke atas karena terlalu besar, itu hanya perorangannya aja Pak. Secara sistem ini adalah usulan masyarakat, dan apabila ini adalah kebutuhan mendasar yang berhubungan dengan fisik di lapangan, tentunya itu menjadi program wajib bagi unit bersangkutan. Siapapun mau tata air, mau jalan, bina marga atau taman, apabila itu memang kondisi di lapangan tidak diminta masyarakat pun mereka harus mengerjakan Pak dan merencanakan gitu. Jadi kalau misalnya sampai diminta belum terrealisasi, dengan adanya sistem ini akan terlihat gitu ya kan. Nanti mudah-mudahan sistem kita yang baru ini sampai ke lembur RW Pak. RW itu bisa memantau perkembangan dari usulan yang dimasukkan itu. Seandainya usulan itu ditolak di tingkat kelurahan, kan kelihatan juga nanti. Nanti ditolak di tingkat kecamatan, terlihat juga. Begitu juga sampai ke tingkat sudin dan dinas, akan terlihat oh ini ditolaknya di dinas, ditolaknya di sudin. Nah, nanti yang nanya itu bukan bapak ibu, kita Bapeda, kemudian bahkan sampai ke Pak Gubernur pun bisa menanyakan ini, kenapa unit ini tidak melaksanakan ini? Jadi kira-kira kapan bisa diakses? Karena sampai sekarang saya juga, saya mau coba aja, maksudnya ketika takutnya pas besok rencananya mulai hari Selasa sudah running untuk RW gitu. Takutnya pada saat itu juga kalau bisa digunakan kan lebih enak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kan belum ya, belum. Jadi yang dibagikan ini RW, bisa RW. Waktu untuk dimasukkan itu kan tanggal 11 ya. Nah, mulai tanggal 11 sampai selesai. Nah, itu nanti RW dulu yang menggunakan ID. Tapi tadi ibu juga mau mencoba ya. Jadi ini Bu memang bisa jadi belum dibagikan karena memang fase sekarang adalah fase RW. Ya, nanti setelah RW memasukkan semua, maka user ID untuk kelurahan akan dikasih karena akan memverifikasi dari data-data RW itu. Gitu.
nanti ada pastinya untuk diberikan. Mungkin nanti serempak semua kelurahan akan mendapatkan surat ini. Kemudian dari Infobank ya, Infobank maksudnya sudah di email kan? Kemarin saya udah alokasinya, alamat lokasinya. akan dikirim lewat email ke RW, tapi tidak menyampaikan kepada perusahaan, jadi takutnya nanti. Oh ya, maksudnya kemarin itu kan mungkin dulu kita tidak mengenal dengan email. Jadi untuk tahun ini Infobank itu dikirim melalui email RW. Nah, itu kan setiap RW harus ada emailnya ya. Nanti dikasih melalui email, kelurahan pasti dapat. Panjang. Karena kelurahan kan salah satu yang perangkat ada di di masyarakat yang untuk mengawal ini dan menyampaikan kalau perlu ditempel tuh apa yang akan dibangun itu di kelurahan tempel. Diharapkan sebelum tanggal 11 sudah oke. Masih dalam ya Bu. Atau isu yang disampaikan kepada Pak mengenai selain fisik sosial, apakah jenis-jenis usulan di sosial itu sudah tercantum di situ Pak? Jadi tinggal milih seperti apa pelatihan keterampilan apakah di dalam bagian itu sudah tercantum di situ Pak? Jadi kita tinggal milih klik aja Pak. Apakah soalnya kita belum lihat apa dia itu bisa kita buka, jadi apakah di situ udah ada semua Pak jenis-jenis usulan atau kegiatan yang nantinya ke arah sosial. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih untuk Bapak Camat dan Bapak Kapolsek. Langsung saja di sini saya menanyakan mengenai sistem yang sudah launching ya. Yang mungkin ya ini sekedar untuk saran dan kritik mungkin buat sistem yang sudah launching, karena kita di pemerintahan itu kan menggunakan domain .go.id, .government ya kan. Nah ini cuma directly saja dan ini diganti menjadi .clackclick.id seperti itu. Dan sepengetahuan saya kalau misalnya memang sudah launching dan itu sudah resmi, mungkin untuk domainnya mohon diperbaiki agar tingkat kepercayaan arahan yang kita nanti untuk Rembuk RW itu jelas seperti itu. Terus untuk selanjutnya ya mungkin dari saya sendiri, karena saya pernah mengenyam baru kuliah ya Pak, dan ini fresh graduate juga. Dan saya merasa kasihan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang di sini, karena kalau saya melihat satu sistem dan melihat saja saya sudah bisa Pak. Cuman saya kasihan sama dari bapak-bapak yang lain. Ya mungkin untuk penekanan atau pelatihan ke depannya atau yang selanjutnya untuk launching dari satu sistem, mohon disertakan user manual atau buku petunjuk seperti itu penggunaan sistemnya seperti itu. Ya di sini saya cuma anak kecil Pak, mungkin saya perwakilan dari Karang Taruna yang mendampingi dari RW 06 Manggarai Pak, seperti itu. Dan di saat saya juga pernah mengalami seperti ini di Semarang, karena salah satu saya pernah menjadi anggota tim Smart City-nya Semarang di lapor Pak Wali Kota Semarang seperti itu. Dan itu untuk launching tolong diperbaiki yang saya sampaikan tadi, dan untuk kedepannya untuk kemudahan penggunaan dan kelancaran untuk sistemnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Nama saya Roni Endarto dari KTU 06 Manggarai. Bapak, untuk yang jenis-jenis sosial tadi itu semua sudah ada di dalam sistem. Jadi kalau Bapak nanti klik pada isu, nah di sini ada coba sekalian ya, kita sekalian lihat ke depannya Bu, Pak. Klik, ini ada pilihan banjir, jalan, keamanan, kebersihan, terus ke bawah kesehatan, terus kesenian, pemuda,
penerangan berhubungan, taman, tenaga kerja, usaha. Nah ini kan sosial, pemberdayaan masyarakat. Nah coba pemberdayaan masyarakat, klik coba. Nah ini ya, ini ada nih Pak. Jadi kalau dilihat kemarin mungkin belum ada ini pemberdayaan masyarakat, ini baru ada ini. Nah ini saya coba jelaskan bahwasanya yang tadi berhubungan dengan sosial itu akan ada yang tadi saya bilang untuk termasuk untuk sekolah ya yang tidak mampu sampai ke tingkat masih belum oke dan sedang dalam proses begitu. Sehingga tadi kalau bapak-bapak ibu yang tadi dikatakan Pak ini kliknya ada klik itu untuk ditembak langsung ya Pak. Jadi kalau dilihat itu bukan resmi Pemda, bukan punya pemerintah, tapi itu untuk mempermudah untuk pelajaran dulu. Nanti begitu sudah diperbaiki, sudah ini nanti akan lebih baik lagi yang resmi. Kemudian ini nanti bisa dilihat di isu, nanti dipilih saja gitu Pak. Mungkin bisa ditambahkan Pak. Ini masih baru soalnya. Jadi prosesnya. Untuk Mas Roni, terima kasih untuk sarannya tadi ya, pengalaman di Smart City Semarang ya. Hari-hari dari membangun Smart City yang masih umur bayi, jadi masih banyak perbaikan dan sebagainya. Termasuk ya itu saya juga sudah tahu tentang keklik.com. Memang masih ada something yang belum selesai, kita belum berani karena memang rencananya minggu kedua Februari tanggal 11 ya RW itu diharapkan deadline itu menjadi acuan kita, mudah sudah beres semua. Itu maksudnya ya. Terima kasih. Jadi saya menulis semua sistem dan saya menemukan user manual juga di sini untuk panduan penggunaan aplikasi. Jadi saya lihat di menu panduan, ya coba klik di sebelah kanan di atas Mas Dodi. Ya di pojok kanan itu ada tombol di sini. Ya itu. Nah ini. Ya paling bawah. Nah itu pedomannya. Nah itu ada pedoman, tapi kurang sistem Pak, kurang sistem. Dan jadi mungkin Bapak bisa nambah di sini. Ya makanya ada pelatihan sekarang ini ya, aktualisasi. Oke, terima kasih. Ada dua alternatif, ditolak atau terima. Ya kan, ditolak itu nanti pasti ada alasannya. Jadi saya juga bisa maksakan. Ya, jadi saya misalnya dari tingkat kota atau dinas, pokoknya nggak bisa terima, misalnya sudah laksanakan. Nah saya juga nggak bisa maksakan. Nah, itu harus diterima. Pasti ada alasan itu ditolak. Misal tadi kalau disebutkan misal pengurasan saluran, itu kemungkinan besar ditolak. Tapi kalau pembangunan saluran itu ada kemungkinan diterima. Jadi kalau pengurasan itu artinya oleh PPSU sudah bisa. Jadi ini kalau untuk nomenklaturnya, berarti kalau itu bersifat pembangunan mungkin itu akan diterima. Tapi kalau pengurasan saluran, pengerjaan saluran, saya yakin 90% akan ditolak karena kita sudah ada PPSU. Jadi Pak RT, Pak RW masukkan sifatnya pembangunan izin. Ya, misalnya pembangunan saluran sepanjang 300 meter, gitu kan di jalan ini. Nah itu berkelanjutan kan. Kalau saluran itu berkelanjutan mungkin antara RW 1 dan RW yang lainnya. Nah ini mungkin bisa satu RW dan RW yang lain itu saling komunikasi. Misalnya RW 3 dengan RW 11, misalkan RW 4, kemudian RW 1. Nah itu berkelanjutan saluran. Jadi kalau bisa RW 11 juga menyampaikan pemasukan untuk pembangunan saluran, kemudian RW 3 juga seperti itu, RW 4 juga seperti itu. Jadi menjadi nanti jadi satu kesatuan. Ya. Tapi kalau misalnya RW 3 masukkan RW